Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam MK Matematika Optimasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas eh, tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel ya. Lebih tepatnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu dengan bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel. Yang namanya pertidaksamaan tentunya bentuk umumnya dibatasi oleh dengan ketidaksamaan ya. Ada lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Oke. Linear dua variabel. Dua variabel berarti mempunyai dua variabel yaitu X dan Y dengan koefisiensi X-nya adalah A dan koefisiensi Y-nya adalah B. Sedangkan C adalah merupakan konstanta. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Itu. Yang pertama, apakah ini bentuk pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel X dan Y, sedangkan koefisiensi X-nya adalah 2, koefisiensi Y-nya adalah 5, konstantannya adalah 7. Ya, nomor 2 juga sama. Nomor 3, apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Iya, ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Kalau kita konversikan sebenarnya bentuk umumnya seperti ini. X ditambah dengan 0Y itu lebih dari sama dengan 11 ya. Ini 0Y ya, koefisiensinya adalah 0, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, ini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sedangkan yang nomor 5 ini bukan ya. Kenapa? Karena dia mempunyai variabel X-nya pangkat 2 ya, lebih dari 1. Nah, ini bukan pertidaksamaan linear. Lebih tepatnya ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Nanti kurvanya bukan merupakan garis lurus, tapi kurvanya berbentuk apa namanya, parabola ya nanti. Nomor 6 ya, ini bukan ya. Kenapa? Karena ya ini variabelnya merupakan ada sebuah perkalian ya. Bukan. Kalau nomor 7, kalau kita rubah bentuknya menjadi 3X, 6-nya pindah ke sebelah kiri, jadi minus 6Y, sedangkan yang sebelah kanannya menjadi 1 dikurangi 5 ya. Di sini 3X dikurangi 6Y, dua variabel, sedangkan konstantanya adalah min 4. Nah, ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, itu sudah bisa kita identifikasi satu persatu ya, yang mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP di pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke. Langkah pertama kita tentukan dulu titik potong sumbu X ya dan titik potong sumbu Y. Untuk persamaan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita rubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan untuk mendapatkan titik koordinat ya di sini. Oke, di sini saya sudah jadikan tabel di sini. Jikalau X-nya sama dengan 0, maka kita perhatikan si 2Y-nya saja. Karena si X-nya nanti jadi 0 ya, 3X-nya jadi 0, maka 2Y sama dengan 6. Nah, maka Y-nya sama dengan 6 per 2. 6 dibagi 2 adalah 3 ya, maka Y-nya adalah 3. Sini. Sedangkan jika Y-nya sama dengan 0, kita coret Y-nya jadi 0, maka tinggal 3X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 per 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Oke. Selanjutnya kita buat diagram Kartesiusnya seperti ini. Grafiknya.
Yang pertama nilai X-nya adalah 2. Nah, di sini nilai X-nya. Terus nilai Y-nya adalah 3 di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya tinggal ditarik di sini. Garis lurus antara 2 dengan 3 ini. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya. Karena kita di sini akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya tinggal kita uji dengan uji daerah ya. Nah, kita uji dengan menggunakan 0,0 aja di sini. Uji titik titik 0,0. 0 kita masukkan ke persamaan. 3X ditambah dengan 2Y terus lebih besar sama dengan 6 ya. Ketika dimasukkan X-nya 0, Y-nya 0, maka di sini persamaannya 0 ya. 0 lebih besar sama dengan 6. Apakah betul? Ya, salah. 0 itu harusnya lebih kecil daripada 6 ya. Ini berarti salah. Maka daerahnya bukan di sini ya. Bukan daerah sini, tapi ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan. Ada di sini. Iya. Sini ya daerahnya. Ke sebelah kanan. Karena di daerah sini ketika diuji itu salah ya. Nah, itu cara menentukan daerah himpunan penyelesaian DHP ya. Oke. Nah, kita coba menentukan DHP tanpa uji titik ya. Dengan memperhatikan di sini koefisiensi A-nya. Nah, oke, koefisiensi X-nya ya atau nilai A-nya sini. Lihat ketika koefisiensi X-nya adalah positif ya, ini positif, maka ada dua kemungkinan. Dilihat dari ketidaksamaan atau tandanya. Kalau tandanya dia lebih besar di sini atau lebih besar sama dengan, maka garisnya akan ke sebelah kanan ya. Sedangkan kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka tandanya akan sebelah kiri ya, ke sebelah kiri garis maksudnya seperti ini. Selanjutnya untuk A atau nilai koefisien A ya, nilai A atau koefisiensi X-nya negatif, ini negatif ya. Ada dua kemungkinan juga, ketika tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka sebelah kiri garis ya, itu daerah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan untuk yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kanan garis ya, gitu ya. Ini yang harus diperhatikan kalau mau uji menentukan DHP tanpa uji titik ya, tanpa uji titik. Oke, contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Langkah pertama seperti biasa tadi, tentukan titik potong, titik pot ya, titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0 ya, kita perhatikan si 5Y-nya akan sama dengan 15. Maka Y-nya sama dengan 15 bagi 5 itu sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 3. Oke, situ. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan 0, ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita perhatikan tinggal 3X aja sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5 di sini. Nilai Y-nya sama dengan 3. Maka tinggal kita hubungkan saja garis dari 3 ke 5 ini ya. Atau dari 5 ke 3. Nah, selanjutnya tinggal kita uji daerah. Ke sebelah mana daerah himpunan penyelesaiannya? Ke kiri apa ke kanan? Tinggal lihat koefisiennya di sini positif. Ada dua kemungkinan, berarti yang ini positif. Tandanya dia kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti ke sebelah kiri. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah ke sebelah kiri. Karena dia tandanya kurang dari ya. Kurang dari sama dengan ada ke sebelah kiri ya. Oke, jadi daerah himpunan penyelesaiannya ke sebelah sini ya. Itu tanpa uji titik, tapi harus memahami ini dulu ya. Oke, itu. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita kerjakan satu contoh soal ya. Ini saya hapus dulu. Pas kemarin. Iya, ini kita hapus. Oke. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama adalah 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4.
Persamaan yang keduanya adalah 2x ditambah pertidaksamaan kedua ya, pertidaksamaan. 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Dan x-nya lebih besar daripada 0, y-nya lebih besar daripada 0. Oke. Langkah pertama, kita tentukan titik potong pada persamaan pertidaksamaan pertama, yaitu sumbu x dan sumbu y-nya, yang 2x ditambah y sama dengan 4. Oke. Tadi ketika x-nya 0, kita perhatikan y-nya saja. Y-nya sama dengan 4, maka y-nya di sini tulis 4. Oke. Selanjutnya ketika y-nya 0, maka kita perhatikan si 2x-nya. 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Oke, kita dapatkan garisnya, kita gambarkan dulu ya. Garis pertidaksamaan yang pertama ini, garisnya adalah di 2 dengan 4 ya. X-nya 2, X-nya 2 sini. X-nya 2, terus Y-nya sama dengan 4 ya. Sama dengan 4 sini. Oke. Kita tarik garis ya. Agak tebalan. Dari 4 ke 2 ya. Sini. Anggap aja lurus. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya tentukan yang pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ketika x-nya sama dengan 0, maka perhatikan si y-nya. 3y akan sama dengan 6, maka y-nya sama dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2, maka y-nya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk y sama dengan 0, maka kita perhatikan si x-nya. 2x sama dengan 6, maka 6 bagi 2 adalah 3. Oke, kita dapatkan x-nya sama dengan 3, berarti di sini x-nya sama dengan 3, sedangkan y-nya sama dengan 2 di sini ya. Oke, saya tarik garis dari 2 ke 3 atau sebaliknya. Warna hitam. Oke, gitu ya. Terus untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 0, artinya dia ke atas ya, ditariknya. Terus ini yang Y juga lebih besar daripada sama dengan 0, maka ke sini ya garisnya. Jadi adanya ke sebelah sini. Ya, oke. Oke, tentukan DHP-nya dulu. Yang persamaan pertama, yang merah ini, di mana pertidaksamaannya adalah 2x ditambah y sama dengan 4. Ya, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaiannya itu ada ke sebelah mana ya? Lihat tandanya. Positif, dia kurang dari, lebih dari ya. Kalau lebih dari ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Di sini berarti dari sini. Set gitu ya. Di sebelah kanan. Sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya yang persamaan 2, yang ini persamaan 2 sama, A-nya positif, terus tandanya lebih dari ya. Kalau lebih dari itu ke sebelah kanan. Ya, berarti dari sini mulainya ya. Karena tidak boleh kurang dari 0 dari sini. Oke. Ya, boleh di sini ya. Terus X-nya harus lebih besar sama dengan 0, berarti ke atas ya, ke atas. Sedangkan untuk yang Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kira-kira mana daerah yang terarsir oleh semuanya ya? Yang terarsir oleh semuanya berarti yang ini. Kita kasih tanda dulu. Oke. Dari sini ya. Dari sini daerahnya di sini terarsir semuanya. Terus ke sini ya. Oke. Sampai sini aja. Ini. Iya. Ini daerahnya ya. Yang terarsir oleh semuanya. Oke. Lebih jelasnya saya kasih stabilo dulu dari sini. Iya. Ini terarsir semuanya ya. Oleh persamaan 1, 2, 3, dan 4.
Oke, tinggal dihapus saja yang tidak dipakai. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti titik potongnya ini dengan ini nanti harus kita cari ya di pertemuan selanjutnya itu. Itu kan titik ekstrim. Nah, itu ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah menentukan ketidaksamaan linear dua variabel jika DHP-nya diketahui. Oke, kalau tadi kita mencari daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita cari pertidaksamaan linearnya ya. Yang dicari adalah pertidaksamaan linearnya. Oke. Yang dimana DHP-nya diketahui. Nah, DHP-nya diketahui. Kalau tadi dicari ya, kebalikannya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat sebelumnya teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis dulu ya. Persamaan garis lurus ini artinya ada sebuah garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Yang memotong sumbu Y itu dikatakan atau disebut dengan A ya. Disebut dengan A. Yang memotong sumbu X itu disebut dengan sumbu B ya. Maka A ini itu sebagai koefisiensi X ya di sini. Jadi artinya nilai yang memotong sumbu X ya dari garis lurus ini itu adalah koefisiensi X. Sedangkan B adalah nilai hasil perpotongan antara garis lurus dengan sumbu X ya. Gitu. Jadi ditempelnya di Y, dibalik ya. Kalau yang memotong di Y jadi ditempel di X, sedangkan yang memotong di X kita tempel di Y. Sedangkan untuk AB-nya ya, untuk AB-nya adalah perkalian konstanta hasil perkalian dari A kali B, AB ya. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya coba lihat contoh ini. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar berikut ini. Oke. Oke, perhatikan. Di sini ada angka 3, perpotongan dengan sumbu Y. Ya, perpotongan antara garis dengan sumbu Y, maka kita tempel di X, berarti 3X. Oke. Selanjutnya ada angka 2, hasil perpotongan antara garis dengan sumbu X ya. Itu ditempel di Y, berarti 2 itu positif 2 ya, plus 2Y. Nah, sedangkan tandanya sendiri dia ada ke bawah, ke kiri ya. Kalau ke kiri itu adalah kurang dari ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ke kiri koefisien X-nya positif tadi. Kalau ke kiri itu dia kurang dari. Betul sekali, kurang dari. Iya, kurang dari sama dengan ya. Sama dengan berapa? 3 kali 2. Konstantanya itu tinggal dikalikan aja sini. Set. Berapa 3 kali 2 adalah 6. Oke, selesai. Dapat ya? Itu. Oke, satu contoh soal lagi di sini. Oke, kita tentukan. Oh, ada 2 garis ya. Ada 2 garis. Di sini garis yang pertama G1 boleh, ini G2. Oke, G1-nya ada titiknya 4 sini dengan 3. Berarti 4X ditambah dengan 3Y. Nah, tandanya dia ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan, itu kita lihat ke sebelah kanan adalah lebih dari ya. Lebih dari. Baik, lebih dari sama dengan berapa? 2 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, 1 dapat. Garis kedua. Garis kedua itu ada angka 3 ya di sini berarti sebagai X. Di sini kita lihat garis kedua ke sini ya. Awas jangan keliru, ke 5 berarti ditambah dengan 5Y. Tandanya dia kemana? Oh, dia ke sebelah sini ya. Garisnya ke sebelah sini untuk garisnya. Kalau tadi kan ke atas ya. Sini ya. Berarti ke bawah artinya dia kalau ke kiri artinya lebih dari sama dengan 12 ya. Ke kiri. Lihat ke kiri garis berarti
kurang dari ya, sorry. Kurang dari, keliru saya. Nah, ini kurang dari sama dengan, kalau tadi lebih dari sama dengan, sekarang kurang dari sama dengan bukan 12, 15 ya, 15. Oke, salah ya, cepetan. Oke, selanjutnya bisa kita tambahkan, sebenarnya sampai di sini sudah cukup. Bisa kita tambahkan X-nya ada di atas ya. Di sini X-nya berarti harus lebih besar daripada 0 ya, besar sama dengan 0. Sedangkan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0 karena ada sebelah kanan ya. Gitu. Nah, ini cukup selesai sampai di sini ya. Untuk tugas bisa teman-teman lihat di sini. Ya, boleh di screenshot nanti. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian DHP. Ini. Yang kedua, menentukan pertidaksamaannya dari gambar yang ini dengan gambar yang ini. Oke. Oke. Kita cukupkan untuk video pembelajaran pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.